Salam sejahtera, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya dengan NIM 11S24028. Nama saya Kifran Tosoid dari kelas 11 IF1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum pada mata kuliah pemrograman fungsional mengenai tipe bentukan DAT. Nah, di sini sudah terlihat, kita lihat informasi tadi identitas yang saya sebutkan. Di sini ada capaian dan ringkasan mengenai pemahaman, di sini mengimplementasikan tipe bentukan DAT. Di sini dapat perhatikan. Di sini ada penilaian observasi, yaitu kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan penyelesaian tugas, kerjasama tim, inisiatif dan problem solving, kedisiplinan dan etika kerja. Sini ada lapor aktivitas praktikum, langsung saja kita eh, ke aplikasi Psikot. Nah, di sini sudah tampak kita lihat kode pemrograman pada tipe bentukan DAT. Dan di sini kita awali dengan mendefinisikan struktur tanggal. Nah, di sini struktur date digunakan untuk menyimpan informasi tanggal yang meliputi DD itu hari dalam bentuk integer, terus itu month atau bulan dalam bentuk integer, dan Y itu years dalam ataupun tahun dalam bentuk integer. Nah, sini dengan driving show kita bisa eh, mencetak nilai tanggal ke layar dengan format yang mudah dibaca tanpa harus menulis fungsi cetak khusus. Nah, contohnya jika kita memiliki date DD itu 25, MM 12, terus eh, YY 2023, maka akan dicetak sebagai date DD 25, MM 12, YY 2023. Nah, selanjutnya di sini ada eh, mengakses komponen tanggal seperti hari, bulan, dan tahun. Di sini dapat kita lihat untuk eh, kita mendefinisikan fungsi untuk mengambil masing-masing komponen dari struktur date. Di sini ada day itu mengambil nilai hari, dan month untuk mengambil nilai bulan, dan years itu untuk mengambil nilai tahun. Nah, di sini day bertipe data date menghasilkan output integer. Di sini juga date integer sama. Selanjutnya membuat tanggal baru atau make date. Di sini fungsi make date membuat sebuah nilai date dari tiga komponen, yaitu tadi hari, bulan, dan tahun yang diberikan sebagai parameter. Nah, di sini make date bertipe data tiga integer. Di sini dan memberikan nilai date atau tanggal. Di sini make date, di sini bebas saya memasukkan kode pempung asik banget. Di sini date DD, D-nya itu pempung, monnya asik, Y-nya banget. Sini ada kurang ya. Nah, selanjutnya yaitu di make date ini juga contohnya make date 225 tadi 12 2023. Nah, akan mengembalikan date DD 25, MM 12, YY 2023. Nah, selanjutnya menghitung tanggal berikutnya atau next day. Di sini fungsi next day berfungsi untuk menghitung tanggal sehari setelah tanggal yang diberikan. Nah, fungsi ini akan mempertimbangkan yang pertama ada jumlah hari dalam setiap bulan. Misalnya eh, Januari memiliki 31 hari, Februari ada 28 hari, atau 29 hari jika di tahun kabisat untuk Februari. Nah, selanjutnya yang kedua itu perubahan bulan dan tahun ketika tanggal melewati akhir bulan atau akhir tahun. Secara sederhana, dapat kita pahami jika hari masih batas dari hari maksimal bulan, maka hari ditambah satu.
Nah, selanjutnya jika hari melewati eh, batas, maka bulan ditambah satu dan hari diatur ke awal bulan. Nah, misalnya satu. Nah, selanjutnya jika bulan melewati batas, contohnya Desember ke Januari, maka tahun juga bertambah satu. Selanjutnya, nah di sini ya kita lihat. Nah, di sini kita lihat ini DD, jika DD sama dengan 28 dan Mon D sama dengan 2 dan tahun kabisat dan 29. Di sini maka if DD sama dengan 28 dan Mon D sama dengan 2 dan D-nya 1. Nah, jika DD sama dengan 29 dan Mon D sama dengan 2 itu D-nya 1. Dan jika DD sama dengan 30 dan mempunyai 31 hari itu menghasilkan 31. Jika DID bisa dengan 30 dan mempunyai 30 hari, itu menghasilkan satu. Nah, di sini jika D 31 itu menghasilkan satu. Ini DID plus satu. Selanjutnya sini ada untuk MON atau bulannya jika DID sama dengan 29 dan MON D sama dengan 2 itu menghasilkan 3. Jika eh, DID 28 dan MON D sama dengan 2 dan tahun kabisat menghasilkan monde. Selanjutnya, jika DD sama dengan 28 dan monde sama dengan 2 itu menghasilkan 3. Dan selanjutnya, jika DD sama dengan 30 dan mempunyai 30 hari, itu menghasilkan monde plus satu. Jika DD sama dengan 31 dan monde sama dengan 12, itu menghasilkan satu. Jika DD sama dengan 31, menghasilkan monde plus satu. Nah, selanjutnya, eh sini untuk years tahun jika Monday sama dengan 12 dan DD sama dengan 31 itu menghasilkan year D plus satu. Nah, sini selain dari itu ya years D. Sini tahun kehabisan tambah dengan year D mod 400 sama dengan nol. Year D mod 400 itu nol dan year D mod 100 itu kalau kita sama dengan nol dan year D mod 4 sama dengan nol. Mempunyai 31 hari dengan monde elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Nah, ini adalah bulan-bulan yang memiliki eh, 31 hari. Nah, sini untuk yang 30 hari itu ada bulan 4, bulan 6, bulan 9, dan bulan 11. Selanjutnya di sini ada yesterday. Yesterday itu adalah fungsi untuk menghitung tanggal sehari sebelum tanggal yang diberikan. Nah, mirip dengan next day, fungsi ini mempertimbangkan eh, yang pertama yaitu batas hari dalam setiap bulan termasuk tahun kabisat untuk Februari. Esensinya itu perubahan bulan dan tahun ketika tanggal mundur melewati awal bulan dan awal tahun. Nah, misalnya jika kita masih dalam batas awal bulan, hari dikurangi satu. Nah, jika hari melewati batas awal bulan, maka bulan dikurangi satu dan hari diatur ke akhir bulan sebelumnya. Jika bulan melewati eh, batas awal, maka Januari ke Desember tahun sebelumnya, maka tahun dikurangi satu. Di sini dapat kita lihat eh, jika di sini D,
D, DD itu tadi D, jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan satu dan year D sama dengan satu itu menghasilkan satu. Jika di sini slender itu jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan tiga dan tahun kehabisan menghasilkan nilai 29. Selanjutnya jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan tiga dan sini ada menghasilkan 28. Jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan satu itu menghasilkan nilai 31. Sini DD, jika DD itu kurang dari atau sama dengan 31 dan DD lebih dari satu itu menghasilkan DD kurang satu. Jika DD sama dengan satu dan mempunyai 30 hari itu dan 31 menghasilkan nilai 31. Nah, jika DD sama dengan satu dan mempunyai 31 hari itu menghasilkan nilai 30. Slender itu 30. Nah, untuk mm atau mon bulan, di sini jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan satu dan D sama dengan satu menghasilkan nilai satu. Dan di sini else-nya jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan tiga dan tahun kehabisan itu menghasilkan den 2. Jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan satu itu menghasilkan nilai 12. Nah, jika D sama dengan satu dan mon D kurang dari atau sama dengan 12 dan mon D lebih dari satu dan mon itu D kurang satu. Nah, jika mon lain dari itu adalah mon D. Sebenarnya untuk years-nya tahun, sebenarnya jika D sama dengan satu dan mon D sama dengan satu dan years D sama dengan satu itu menghasilkan satu. Jika eh, D sama dengan satu dan mon D sama dengan satu itu menghasilkan nilai years D kurang satu. Selanjutnya sini selain itu adalah years D. Else-nya itu years D. Nah, sini ada where di mana tahun kabisat sama dengan years D mod 400 sama dengan 4. Selanjutnya years D mod 400 itu nol dan years D mod 100 itu 0. Years D mod 4 hanya nol mempunyai 31 hari. Sini tadi mon yang tadi untuk 31 hari itu 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Dan untuk yang 30 hari itu 2, 4, 6, 9, 11. Nah, selanjutnya yaitu eh, fungsi add day, di mana fungsi ini menambah atau mengurangi hari. Dua fungsi ini juga mengelola. Nah, kita langsung bahas saja add day dan set day. Di sini ada ini dua fungsi ini mengelola penambahan atau pengurangan sejumlah n dari hasil tertentu. Nah, add day itu tadi menambah n hari dengan mengulangi fungsi next day sebanyak n kali. Nah, subday itu mengurangi n hari dengan mengulang fungsi yesterday sebagai n kali. Nah, di sini day memiliki tipe data date. Di sini integer dan menghasilkan nilai date. Di sini subday sama. Lanjut ke sebelum lanjut ke fungsi selanjutnya itu next month di sini misalnya kita penggunaan eh, untuk penggunaan add day dan subday jika kita masukkan date 15/12/2023 misalnya tadi 5 akan mengembalikan date yaitu date-nya DD 30 MM12 dan YY 2023. Nah, selanjutnya jika penggunaan subday misalnya kita memasukkan eh, tanggal 25 bulan 1 2024
maka akan mengembalikan 25 akan mengembalikan date date 31 MM12 dan YY 2023. Nah, untuk selanjutnya yaitu next month. Di sini next fungsi ini menghitung bulan berikutnya dan sebelumnya. Di sini di sini fungsi ini menghitung bulan setelah bulan tertentu. Jika bulan adalah Desember, maka bulan akan diubah menjadi Januari dan tahun ditambah satu. Nah, di sini kalau kita lihat next month, D sama dengan date, DD, DD sama dengan DD. Di sini ada MM jika Monday kurang dari 12 dan ditambah satu. Nah, else-nya itu satu. Y di sini jika Monday sama dengan 12 menghasilkan years day plus satu. X di situ years day. Nah, selanjutnya itu fungsi premon di sini. Untuk premon itu fungsi yang menghitung bulan sebelum bulan tertentu. Jika misalnya bulan adalah Januari, maka bulan akan diubah menjadi Desember dan tahun dikurangi satu. Nah, di sini DD jika Monday sama dengan satu dan yesterday sama dengan satu itu menghasilkan dan satu. Else-nya di sini DD, di sini MM atau jika Monday sama dengan satu dan yesterday sama dengan satu itu dan satu. Nah, sini else if Monday lebih dari satu itu menghasilkan dari Monday kurang satu. Else-nya 12. Untuk years di sini jika Monday sama dengan satu dan yesterday sama dengan satu itu menghasilkan satu nilai satu. Menurutnya else if Monday sama dengan satu dan yesterday kurang satu. Nah, di sini nilainya adalah D kurang satu. Nah, else-nya sini years day. Year day. Nah, selanjutnya yaitu fungsi addmon. Nah, fungsi addmon ini ialah fungsi untuk mengelola penambahan atau pengurangan sejumlah n bulan dari tanggal tertentu. Nah, addmon ini menambah n bulan, menambah n bulan dengan mengulang fungsi next month sebanyak eh, n kali. Nah, persamaannya di sini untuk sedangkan submon di sini addmon dan submon ini memiliki keterkaitan. Kalau submon itu mengurangi, sedangkan addmon itu menambahi. Submon mengurangi n bulan dengan mengulang fungsi premon. Nah, kalau tadi yang addmon itu next untuk mengulang fungsi nextmon sebanyak n kali. Nah, sedangkan submon itu mengulang fungsi premon sebanyak n kali. Nah, selanjutnya yaitu fungsi add year. Nah, fungsi add year dan add year ini berkaitan dengan fungsi sub year. Nah, untuk ini adalah kedua fungsi ini adalah menambah atau mengurangi tahun menambah atau mengurangi tahun. Nah, dua fungsi ini menambah atau mengurangi sejumlah n tahun dari tanggal tertentu. Nah, untuk add year itu menambah n tahun dengan tetap mempertahankan hari dan bulan yang sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu sub year mengurangi n tahun dan mengatur tanggal 1 Januari tahun satu jika n lebih besar atau sama dengan tahun pada tanggal tersebut. Nah, sini dapat kita lihat fungsinya. Sini dapat kita lihat kodenya di sini ada at year D, N sama dengan D, di sini DD sama dengan DD, MM sama dengan Monday, dan YY sama dengan years D plus N. Nah, di sini ada DN sama dengan D, DD, jika N lebih besar sama dengan years, itu D-nya adalah satu. Nah, else-nya DD, di sini ada MM sama dengan jika N lebih dari atau sama dengan years, D-nya itu D satu, else Monday. Nah, untuk years-nya di sini, jika N lebih dari atau sama dengan year, D dan satu, else year-nya itu D kurang N. Nah, selanjutnya ada fungsi is X. Nah, fungsi ini
Nah, di sini dapat kita lihat ya, di sini ada tiga fungsi is equal D dan is not equal D. Dan di sini ada is before, is next, is before n, is next n. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini untuk is equal dan is not equal D, di sini adalah is equal itu untuk mengecek apakah dua tanggal tersebut sama. Di sini is equal K1 sama dengan DK sama dengan D1 dan eh, mon K sama dengan mon 1. Nah, di sini selanjutnya is not equal D itu K1 sama dengan DK sama dengan D1, mon K sama dengan mon 1 dan years K sama dengan years 1. Nah, selanjutnya is before. Is before itu mengecek apakah satu tanggal lebih awal dari yang lain. Nah, di sini untuk realisasinya is before K1 sama dengan is equal D, yesterday 1. K. Nah, untuk is next mengecek apakah satu tanggal adalah hari setelah tanggal lain. Nah, is next ini K1 sama dengan is equal D, next D1 K. Selanjutnya di sini ada is before n. Nah, tadi itu yang menghitung nilai n. Nah, kalau tadi yang itu tidak adalah sama halnya tadi dengan is before dan is before n, itu sama saja untuk mengecek satu tanggal lebih awal dari yang lain. Sedangkan is next n itu mengecek apakah satu tanggal adalah hari setelah tanggal lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu is leap year. Di sini ada fungsi is leap year yaitu untuk memeriksa tahun kabisat. Nah, fungsi ini memeriksa apakah suatu tahun adalah tahun kabisat. Tahun kabisat itu memiliki aturan nih. Tahun harus bisa dibagi 4, tetapi tidak bisa dibagi 100, kecuali bisa dibagi 400. Nah, di sini slab year y mod 400 sama dengan 0 to true, dan mod 4 sama dengan 0 dan mod 100 per sama dengan 0 dan itu sama dengan true, otherwise false. Selain dari itu adalah salah. Di sini fungsi utama main. Fungsi ini titik awal program dalam main. Program meminta penggunaan masukan dua tanggal, yaitu D1 dan D2, serta angka N. Nah, kemudian program yang kita buat ini menampilkan hasil dari berbagai operasi tanggal, ya, seperti menambah hari atau mengurangi bulan pada tanggal membandingkan kedua tanggal dan memeriksa tahun kabisat. Nah, langsung saja kita coba di menu terminal. Di sini ada untuk membuktikan kode program yang kita buat. Di sini kita coba masukkan GHC. Hmm. Coba kita masukkan tanggalnya ya, 1/2/2000, terus 2/1. Nah, di sini misalnya ya, ini misalnya ya, tanggal 1/2 2000. Di sini keluar langsung fungsinya yaitu D1 date, DD1, DD sama dengan 1, MM sama dengan 2, dan YY sama dengan 2000. Nah, artinya di sini harinya itu, di sini D-nya itu day di satu, tanggal 1, di sini bulan 2 2000, tahun 2000. Nah, tadi yang kita masukkan yang kedua yaitu di sini ada tanggal 2 bulan 1 2000. Nah, ini sama dengan 2. Nah, untuk next day di sini, nah, betul ya, D-nya itu tambah 1. Ini untuk next day di D2 itu next jadi 3. Nah, selanjutnya di yesterday
di sini sebelumnya ini menjadi tanggal 2 ya. Untuk yesterday-nya itu menjadi tanggal 31, maaf, tanggal 31. Dan monthnya itu bulan satu. Nah, tadi bulan 2 menjadi bulan satu. Nah, selanjutnya itu yesterday itu jadi 2 itu menjadi 1. Tadinya 2 itu selanjutnya month 1 dan tahun 2000. Nah, selanjutnya add day di sini date-nya menjadi 3, month-nya 2 dan di year-nya itu 2000. Nah, selanjutnya itu add day di day 2 itu menjadi 4 dan month-nya 1 dan years-nya itu 2000. Nah, selanjutnya yaitu di subday, fungsi subday di sini, D-nya itu jadi 30 dan M-nya 1 dan year-nya itu 2000. Dan di subway D2 itu D-nya 31, M-nya MM-nya itu mon tadi 12 dan year-nya 1999. Benar ya. Nah, selanjutnya itu next month, di situ fungsi yang bulan selanjutnya. Di sini ada menjadi bulan 3 di sini. Dan untuk next month D2 itu bulan 2. Selanjutnya Privmon tadi itu menjadi D1, M1 dan YY 2000. Dan untuk Privmon D2 itu menjadi 2, 12, 19, 99. Selanjutnya di Edmond di sini menjadi DJ-nya 1, 4, dan Y-nya 2000. Nah, selanjutnya untuk D2 itu ada 2, 3, dan 2000. Itu Submon di sini fungsi muncul 1, 12, 19, 99. Nah, untuk D2 itu 11, 2, 11, dan 1999. Nah, untuk 8 year, untuk D1 di sini ada 1, 2, 2002. Nah, untuk D2 di sini ada 2, 1, dan 2002. Selanjutnya itu fungsi sub year. Di sini ada 1, di sini 2 monnya dan yennya 1998. Nah, untuk D2 itu 2, 1, dan 1998. Di sini is equal D, D1, D2 itu false. Tadi is equal itu adalah fungsi yang mengecek apakah dua tanggal sama. Ternyata ya berbeda ya. Dan karena kita masukkan tadi tanggal 1 dan tanggal 2 berarti false. Nah, selanjutnya not equal D. D1 itu is not equal itu mengecek apakah dua tanggal berbeda. True ya. Ini sini muncul true karena ya kita masukkan tanggal yang berbeda. Selanjutnya yaitu is before D1 D2 itu is before tadi itu mengecek apakah satu tanggal lebih awal dari yang lain. Itu false ya. Soalnya kita masukkan tadi tanggal 1 dan bulan 2. Jadi tanggal 1 di D1 dan tanggal 2 di D2. Jadi itu salah ya. Selanjutnya yaitu is next. Is next tadi mengecek apakah satu tanggal adalah hari setelah tanggal lain. Itu salah juga. Untuk before ini is before D1, DN, D2 dan N itu false ya. Dan untuk is next N itu D1 dan D2, N itu false juga. Terbukti dari kode yang kita telah masukkan di sini menghasilkan output yang benar. Lanjut kita kembali ke slide tadi. Nah, ini adalah aktivitas praktikumnya. Nah, untuk sini juga saya mencoba sesuai yang diarahkan dari modul untuk mengecek 2015 tanggal untuk tahun kehabisatnya. Sini ada 2015 untuk 2015 ya. Nah, ini untuk analisis dari eh, struktur program yang saya buat. Nah, sini ada fungsi utama main tadi.
Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada eh, praktikum tipe bentukan det. Mungkin jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat pada saat penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.